Pengukuran resiko, latar belakang. Manajemen resiko merupakan bagian penting dalam bisnis perusahaan. Tujuan utama penerapan manajemen resiko adalah melindungi perusahaan dari kemungkinan kerugian. Resiko operasional adalah kerugian yang mungkin disebabkan oleh kesalahan manusia atau kegagalan proses atau pengendalian dalam operasi sehari-hari. Tujuan dari manajemen resiko operasional adalah memprediksi kemungkinan yang telah atau akan terjadi karena proses atau kegagalan internal yang tidak mencukupi. Definisi pengukuran risiko adalah upaya untuk mengetahui besar risiko yang akan terjadi. Dimensi risiko yang harus diukur adalah frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, besar kemungkinan yang dapat menimbulkan risiko. Keparahan dari kerugian, besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya atau tingkat kuantifikasi, mulai dari yang paling sederhana, yaitu matrik frekuensi dan signifikansi kerugian, sampai pada stress testing yang lebih rumit. Teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit adalah mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikasi. Terdapat dua hal dalam proses tersebut, yaitu 1. Mengembangkan standar risiko, 2. Menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi. Jenis pengukuran risiko. 1. Pengukuran kegawatan kerugian. Untuk mengetahui beberapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruh terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. 1. Kemungkinan kerugian maksimum dari setiap barrel atau suatu peristiwa atau event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. 2. Probabilitas kerugian maksimum dari setiap barrel. 3. Keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Yang kedua, pengukuran frekuensi kerugian. Untuk mengetahui beberapa kali suatu barrel yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian dapat menimpa suatu objek yang bisa terkena barrel selama suatu jangka tertentu yang umumnya 1 tahun. Maka yang perlu diperhatikan yaitu 1. Beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek. Kedua, berapa jenis objek yang terkena suatu jenis kerugian. Berdasarkan dimensi frekuensinya, ada 4 kategori kerugian. Almost nil atau hampir nihil atau tidak ada. Slight, sedikit, hampir tidak ada. Moderate, sedikit ada. Definite, pasti ada. Dalam mengukur besarnya suatu resiko, sebaiknya menggunakan ukuran rupiah atau satuan uang. Dari hasil pengukuran risiko tersebut, maka kerugian yang menimpa seseorang atau perusahaan dapat dikategorikan dengan skala sebagai berikut. 1. Kerugian sangat kecil. 2. Kecil. 3. Kerugian menengah. 4. Kerugian besar. 5. Kerugian sangat besar. Pada setiap kejadian yang merugikan, biasanya ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Untuk mengukur kerugian langsung yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang merugikan, ada beberapa konsep yang dapat digunakan, yaitu antara lain nilai perolehan. Selanjutnya, untuk mengukur kerugian tidak langsung, antara lain adanya tambahan biaya, misalnya berupa biaya sewa dan berkurangnya pendapatan.
sebagian kerugian langsung sangat sulit untuk ditentukan. Manfaat pengukuran risiko. Adapun manfaat pengukuran risiko yaitu 1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. 2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajemen risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Teknik pengukuran risiko. Teknik pengukuran risiko dibagi menjadi 5, yaitu ada distribusi probabilitas, nasional risiko, pendekatan VAR, sensitivitas risiko, dan volatilitas risiko. Rumus probabilitas yaitu W dikali E, P dikali E, di mana S atau peristiwa yang diamati, W dikali S dikali E sama dengan subset. W dikali S sama dengan jumlah keseluruhan bobot S, sedangkan W dikali E jumlah keseluruhan bobot dalam subset E. Konsep probabilitas. Sample space adalah suatu set dari kejadian tertentu yang diamati atau lambangnya S. Sedangkan event merupakan segmen atau bagian dari sample space atau E. Di sini ada rumus di mana tanpa bobot P dikali E atau sama dengan E dibagi S, yaitu event dibagi sample space. Dengan bobot P dikali E sama dengan W dikali E dibagi W dibagi S, di mana P dikali E itu adalah probabilitas terjadinya event, sedangkan E itu adalah subset atau event, sedangkan S adalah sample space atau set, dan W adalah bobot dari masing-masing event. Sifat probabilitas. Probabilitas adalah aproksimasi, jarang sekali terjadinya atau bahkan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak atau pasti sama dengan kenyataan.